Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi lahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Umar ومن تعلم منه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah libur panjang karena saya sedang tidak baik-baik saja. Serumah sakit semua ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa memulai ngajinya ya. Dimulai dari hari Kamis sampai seterusnya. Kemarin kita makalah ke-16, sekarang makalah ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu yang dari yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu wa man akala halala saffat fikratuhu. Dikatakan kira-kira wakila ini berarti sumbernya anonim tapi masyhur biasanya. Karena akan sangat sulit bagi ulama meriwayatkan sumber anonim tapi enggak masyhur. Dan ini masyhur ya di kalangan awam juga di kalangan ulama-ulama yang lain. Waqila man taraka dzunuba, siapa yang meninggalkan dosa atau menjauhi dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya suci, bersih. Wa man akalal halala, dan siapapun yang memakan atau menggunakan harta yang halal, jadi yang ia gunakan sehari-hari, yang ia jadikan rezeki untuk beli makanan, itu adalah harta-harta yang halal, maka sofat fikratuhu, maka bersih pikirannya. Nah, di sini kemudian kita akan bacakan keterangan dari Imam Nawawi. Man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbalan nasihah. Jadi kriteria dari raqqa qalbuhu itu apa? Oleh Imam Nawawi disebutkan yaqbalan nasihah, yang menerima nasihat, wa yakhsya'alaha, dan setelah dia menerima maka dia berhati-hati dan takut. Maksudnya takut itu kenapa kok takut? Takut melakukan kesalahan. Jadi orang yang diberi nasihat itu kan bisa jadi ia antara dia melakukan kesalahan atau saran agar lebih baik. Nah, jadi fase step pertama itu dia menerima nasihat dulu, habis itu dia menerapkan nasihat itu sebisa mungkin, seefisien mungkin di kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa kok mengharuskan untuk supaya mendapatkan hati yang bersih? Raqqa qalbuhu ini harus seorang mukmin harus menjalankan fase hidup atau sebuah perbuatan yang di situ menjauhi dosa-dosa. Jadi begini, ini memang urusan hati, urusan perasaan. Dan biasanya orang-orang yang kadang itu nasihat itu bisa dilihat dari dua, antara dia mengganggu atau dia
mencerahkan itu kayak memberikan kesadaran gitu. Dan hati merespon nasihat itu dari luar ya, entah itu ketika dia baca Quran atau dari omongan orang atau dari kalam-kalamnya ulama, itu ketika masuk ke telinga kemudian dilalar, bahasanya dilalar kok di Jawa ya, dilalar oleh hati. Di situ kan hati itu melalar sesuai dengan kondisinya dia. Nah, biasanya ia akan merasa tersinggung kalau seandainya nasihat itu kemudian menyakiti hatinya. Maksud menyakiti itu gimana? Karena sebelumnya dia melakukan apa yang dinasihatkan itu. Maksudnya melakukan kejelekan yang akhirnya dia dinasihati karena dia berbuat itu gitu. Misalnya ada orang ya suka gunjing lah, ngomongin orang. Ketika ada pengajian, kemudian bilang ada di pengajian itu seorang ustadz bilang bahwa orang-orang yang ngomongin orang, gunjing orang itu adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri, itu pasti dia tersinggung. Karena apa? Nasihat itu menyinggung satu perbuatan yang dia lakukan. Nah, maka di sini bisa dikatakan bahwa perbuatan dan hati itu korelasinya bukan hanya dari hati menuju perbuatan, tapi perbuatan juga berefek, memberikan efek samping kepada kondisi hati. Nah, di sini perbuatan-perbuatan buruk itu ternyata membuat hati ternodai. Jadi efek samping dari perbuatan dosa itu ternyata tidak hanya perbuatan buruk, tidak hanya ganjaran berupa dosa. Berarti kamu tidak hanya dikasih dosa, tapi juga berefek samping kepada hati. Hati kita mulai terkena titik hitam atau titik noda. Dan biasanya nasihat itu kan seringnya kan sifatnya kan dia kayak air. Air itu sifatnya kan dia mengalirkan sesuatu yang di situ bukan dari substansinya. Kayak baju kamu kotor kena apa? Kena debu, kamu siramkan air kan debunya kan luntur. Nah sama, nasihat itu aslinya fungsinya begitu. Apalagi nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai, para guru-guru tasawuf, bahkan dari orang tua sendiri. Itu kan aslinya tujuannya adalah untuk membersihkan tadi. Nah, pada proses pembersihannya tadi lah itu. Seringnya kalau apalagi kalau nodanya sudah membandel, itu kan melawan. Dan bersihnya harus kayak keras gitu. Lah sama, mereka yang misalnya tadi dia suka gunjing, kemudian dikasih nasihat mengenai jangan menggunjing karena menggunjing itu begini-begini, dia akan resisten sebagaimana noda resisten kena air yang ingin menghilangkan nodanya resisten. Nah sama, nasihat yang di situ tujuannya untuk menyadarkan kembali dirinya supaya tidak melakukan perbuatan itu, ternyata perasaan dosa noda yang dari perbuatan gunjing tadi itu resisten. Resistennya bentuknya apa? Tersinggung, merasa diomongin. Lah, apakah tersinggung itu buruk? Enggak juga. Tersinggung itu adalah sebuah step di mana dia berarti merasakan sesuatu. Perasaan kayak, oh apakah aku salah? Masa sih aku salah? Lah itu tersinggung. Nah problemnya itu adalah setelah tersinggungnya. Kalau dia tersinggung kemudian memperbaiki diri, itu bagus. Problemnya adalah seringnya kalau kita tersinggung kemudian mengolok-olok orang yang memberikan nasihat itu karena dirasa dia menyinggung hatinya. Lah itu yang bahaya. Jadi kata-kata nasihat itu ya bahkan kalam-kalam ulama itu beberapa itu memang sengaja menyinggung, dan meski menyinggung atau berusaha untuk mendobrak sesuatu yang dianggap biasa. Kayak biasanya orang menggunjing orang itu kan kayak biasa aja. Nah itu sama ulama itu bukan hal biasa, itu dosa. Nah perasaan itu kemudian
mengundang perasaan tersinggung kepada orang yang berbuat tadi, orang yang merasa berbuat salah itu. Dan memang harus tersinggung kalau supaya nasihat itu bisa nyampe. Nah, setelah itu kita pasrahkan hasil tersinggungnya itu bagaimana. Apakah dia tersinggung kemudian dia memperbaiki diri, atau dia tersinggung kemudian dia menyalahkan orang lain. Nah, itu sudah beda. Nah, gitu. Nah, di sini hati-hati yang bersih di sini. Tentunya tarakal dzunub ya, menjauhi dosa, meninggalkan dosa itu juga perlu dilatih ya. Nggak bisa kamu tiba-tiba kayak Nabi Muhammad sejak kecil dibersihkan hatinya sama Jibril kemudian jadi murni, kan enggak ya. Kita kan bukan tipikal yang orang seperti itu ya. Kita orang-orang awam yang perlu melatih diri gitu. Tentunya ya bagaimana cara supaya kita bisa meninggalkan dosa atau menjauhi dosa ya. Bagaimana hadis Nabi yang sering dipelajari itu, saya lupa redaksinya. Bagaimanapun perbuatan buruk itu harus selalu di sela-sela itu ditimpa dengan perbuatan baik. Dalam artian, ketika kita melakukan perbuatan buruk satu ya kita harus timpa perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang lain. Bahkan kalau bisa 2 kali lipatnya. Kalau semisal ternyata orang sudah menggunjing, ya sudah, supaya dia bisa meninggalkan dosa ini secara perlahan-lahan dan bertahap, dia harus menimpa perbuatan gunjing ini dengan perbuatan yang lain. Kayak dia suka gunjing orang gitu, maka cara untuk mengobatinya, coba untuk sedekah ke orang, coba untuk berbuat baik ke orang. Lama-lama perbuatan gunjingnya itu kan tergantikan. Jadi cara paling bisa dilakukan oleh kita agar bisa menghindari perbuatan dosa itu dengan cara apa? Dengan cara menimpa perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Kenapa harus begitu? Karena ketika kita berbuat baik, kemudian ketika kita berbuat buruk, kemudian berbuat baik, itu pertanda kita punya komitmen. Komitmen apa? Untuk memperbaiki diri. Meskipun ya kadang dalam proses itu ya selalu mengulangi lagi. Itu problem manusiawi. Tapi jangan sampai hanya gara-gara dia problem manusiawi kita merasa enggak apa-apa. Nah, problemnya kalau sudah enggak apa-apa, lama-lama malah jadi hal-hal yang tidak terduga. Malah perbuatan buruk itu sendiri yang jadi kebiasaan, bukan perbuatan baiknya. Nah, ketika kita sudah melakukan tadi, menimpa perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, supaya perbuatan buruk ini tergantikan, maka perlahan-lahan hati kita akan bersih. Kalau hati bersih, menerima nasihat gampang, karena nasihat masuk ke hati itu dia menjadi cahaya, nur. Dan ketika hati itu bercahaya ya tadi, efeknya ke perbuatan kita sehari-hari. Kita akan lebih baik, kita akan minimal kita punya niat yang baik dan berusaha istiqomah untuk terus berbuat kebaikan. Karena kalau sudah hati itu kalau sudah bersih, nasihat apapun selama nasihat itu baik secara hubungan untuk hubungan sesama manusia, secara ajaran-ajaran agama, itu ke hati masuk-masuk saja. Karena memang nutrisinya hati itu di mana? Ya di nasihat itu. Dan kita selama ini, nasihat itu kan tidak hanya dari omongan orang atau guru. Kamu ngaji itu kan kamu juga sedang dinasihati. Malah langsung oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala langsung kamu baca kalamnya Gusti Allah itu. Nah, itu. Tapi kalau semisal hati itu sedang ada titik noda, maka nasihat tadi bukan masuk menjadi nur, fungsinya jadi fungsi seperti air. Dia membersihkan dulu. Nah, proses pembersihan ini kalau di kita itu adalah proses tersinggung. Kalau kita pas tersinggung ini kemudian membuah kesadaran, maka berarti proses pembilasan air ke noda tadi berhasil. Tapi kalau kemudian ternyata kok malah kita setelah tersinggung kok nyalahkan orang, berarti itu nodanya bandel, perlu disikat pakai sunlight,
Oh, tidak boleh, itu brand ya, tidak boleh, belum sponsor. Itu kayak nyikat apa? Nyikat papan tulis pakai bensin itu sampai kerak-keraknya hilang. Nah, jadi itu apa keterkaitannya antara apa fungsinya dari keterkaitan antara meninggalkan dosa kemudian hati yang suci. Karena tadi dosa itu ke hati itu tadi membuahkan titik noda. Nasihat masuk ke situ bukan jadi cahaya, jadi air. Pas bilas, ya tadi proses pembilasan itu adalah proses ketersinggungan. Jadi tersinggung itu bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk itu ketika setelah itu kita menyikapi ketersinggungan itu. Kalau kita menyikapi dengan penyikapan yang baik ya tidak apa-apa. Malah justru kita tersinggung kemudian kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena nasihat yang tidak menyinggung itu nasihat yang tidak berhasil. Dan menyinggung itu nggak harus kasar. Nah problemnya orang-orang itu entah di sosmed atau dimanapun tersinggung itu maknanya harus kasar, harus to the point, harus ngejek orang. Wah ya bahaya. Bahaya. Kalau kasar-kasar kayak gitu lah, kamu nyontoh siapa? Oh, Nabi kita tidak seperti itu. Meskipun kadang ada beberapa orang yang untuk dinasihat itu perlu dikasari biar waras. Kenapa kok perlu dikasari? Karena tadi bisa jadi noda di hatinya itu terlalu kental. Jadi ibaratkan dia butuh usaha lebih. Bahkan kalau cuci piring itu apa ya yang sulit ya? Santan ya, yang sulit dibersihkan itu ya, yang harus pakai apa? Kosokan besi itu, biar bersih ya. Sama. Ada beberapa orang-orang yang nasihatnya perlu kayak apa? Besi itu apa? Yang sikat besi itu, biar masuk. Ada beberapa, tapi tidak semua. Ada beberapa orang yang hatinya halus, cukup pakai air saja sudah bersih. Nah, itu. Kemudian di sini ternyata di Imam Nawawi sendiri ini ada yang tertinggal di redaksi yang di Ibnu Hajar yang tertulis di sini. Di sini ditambahkan waman tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima. Jadi siapapun yang meninggalkan barang-barang haram, nah di sini barang-barang haram yang kayak gimana? Di sini Imam Nawawi menjelaskan ya antara di makanan atau di baju atau di antara yang lain-lain. Kan kita mengonsumsi rezeki itu kan bentuknya macam-macam. Ada bentuk makan, bentuk baju, bentuk kendaraan. Bahaya sekali itu. Wa akalal halal sofat fikratuhu. Maka hati mereka, maka pikirannya jernih. Jangan. Nah, ya tolong, kasihan Zen nanti ngulang lagi dari awal. Yang di sini kriteria dari pikiran yang bersih itu apa ya? Dia yang memikirkan ala masnuatillahi ta'ala at-talati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqu ba'dal maudi wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi. Nah ini juga sama keterkaitannya. Setelah urusan hati, sekarang urusan akal. Zafran, jangan nak. Kami sedang rekaman ini. Nanti aja kalau mau main HP nanti aja ya. Nah di sini tadi habis hati sekarang pikiran. Pikiran ini apa yang perlu dijaga? Kalau hati itu kan kebersihan yang sifatnya adalah cahayanya. Jadi hati yang bercahaya itu menuntun manusia secara moral dan tuntunan agama yang benar. Nah sekarang beralih kepada rasionalitas atau jalannya akal. Nah cara supaya orang itu bisa melindungi pikiran rasionalnya akal itu adalah dengan cara yang di sini dituliskan meninggalkan barang-barang haram
dan mencari barang-barang halal. Kenapa kok begitu gitu? Karena gini, akal itu ketika menginspirasi manusia untuk berbuat sesuatu, itu kan ngasih beberapa pertimbangan. Kayak semisal tadi bahwa misalnya bagaimana saya mendapatkan uang untuk makan, akal akan ngasih, kita berpikir akal ngasih beberapa opsi. Opsi akal biasanya itu yang waras, yang rasional, itu yang benar biasanya. Kayak misalnya, ya pertama ya kita cari kerja yang benar, dapat upah kita buat makan. Nah itu akal yang benar, akal yang waras gitu. Dia menunjukkan cara yang baik gitu. Cara yang baik yang di situ, cara yang paling masuk akal dan terhindar dari konflik. Kok harus terhindar dari konflik, Mas? Kamu cari harta dengan nyolong, itu kan ada konflik, ada resiko. Apa resikonya? Kalau kamu ketahuan dipukul orang satu. Itu kalau misalnya dipukul sampai mati, itu kan berarti kan tidak selamat. Tapi kalau misalnya, tapi ada opsi yang lain, Mas, ada dipukul kemudian masuk penjara karena diarak ke kantor polisi. Berarti kan itu resiko. Dan akal biasanya, akal yang waras itu adalah dia memikirkan bagaimana resikonya kecil, caranya jelas. Nah, problemnya akal itu pas berpikir itu kan barengan sama nafsu. Karena yang punya keinginan nafsu, yang nyari jalan itu akal. Nah, problemnya nafsu ini tidak bisa sesabar akal. Nafsu ini ingin segera harus dapat. Nah, misalnya kalau cari uang gimana? Kalau pikiran akal suruh kerja, tapi kalau nafsu, pokoknya harus dapat uang lah. Udah pokoknya, berarti nyolong bisa, nipu bisa, dan macam-macamnya bisa. Apalagi yang di kantor-kantor bupati itu, korupsi bisa, nepotisme bisa, kolusi bisa, tambah macam-macamnya gitu. Dan biasanya kalau kita masih memakan barang halal, barang yang di situ diridhoi oleh Gusti Allah dan kita mendapatkannya secara rasional yang baik, itu berarti kita sedang memenangkan akal. Nafsu kita tetap terpenuhi, tapi akal kita yang kita menangkan. Pilihan yang ada di pikiran kita yang kita menangkan. Nah, problemnya kalau sudah kita makan barang haram, itu sudah beda. Kita telah memenangkan nafsu kita. Dan akal kita yang semula selalu memberikan tata cara yang baik dan benar, itu sudah mulai mengindahkan tata cara itu. Karena lebih cepat pakai nafsu. Daripada kerja capek-capek nyolong aja lah. Kan gampang, tinggal ngambil selesai. Usahanya kan cuma bagaimana caranya masuk ke rumah, tidak ketahuan, dan kabur sesegera mungkin. Kan kayak gitu. Jadi barang-barang haram itu justru membantu nafsu untuk semakin liar. Itulah kenapa sekali dia misalnya orang main judol. Itu kenapa kok nggak waras? Karena sudah pernah makan hasil uangnya. Sudah pernah tahu bagaimana cara cari uang yang gampang. Sehingga akal mau ngasih tahu cara yang benar, yang lurus, sudah nggak bisa dipakai. Ada cara yang lebih gampang daripada kerja. Daripada kamu ke sawah panas-panas kena matahari, udah gitu masuk ke lumpur-lumpur kena kulit gatel-gatel, ya lebih baik judol depo 100.000 dapat 30 juta. Nah, itulah kenapa orang-orang yang tadi pernah makan uang haram, uang panas, itu akan sulit untuk punya opsi cari uang yang halal. Sulit gitu. Bukan tidak bisa ya, sulit gitu. Karena pertimbangan yang sudah dipakai itu sudah pertimbangan yang ada di nafsu. Kalau sudah begitu ya, akhirnya ya tadi pikirannya jadi nggak konslet, nggak waras. Itu kenapa orang-orang judi itu mau dinasihatin kayak gimana, mau diomongin ini haram, ini uangmu udah habis, tetap nggak bisa, malah ngeyel. Saya baru tahu ya bahwa efek samping judul itu sebegitunya. Maksudnya apalagi korban-korban judulnya kan orang-orang miskin ya rata-rata. Orang-orang miskin menengah ke bawah sekali malah. Yang di situ udah tahu kalah, seharusnya orang itu kan adek jangan ya.
Jangan ya, jangan ya, jangan. Sini aja, ke sini aja, ke sini. Kalau mau hai ke sini aja. Kalau lihat sana. Nah, tuh. Yang di belakang saya keponakan saya bernama Zafran ya. Ayo sini Ajmal, sini Ajmal. Tuh, ini Ajmal. Ya, ini keponakan saya yang satunya. Putra putrinya Kiai Rifal Kubbatul Arifin. Orang tuanya sedang mengantarkan istri saya untuk berobat ya. Saya minta doa semoga Ning Firda segera diberikan kesembuhan. Amin. Ya tadi, kita lanjutkan ya. Saya baru tahu kalau tadi betapa efek sampingnya itu parah. Orang jual tuh kalau udah ya ibatin ke orang main game kalah kan seharusnya berhenti. Itu enggak, jual tuh enggak. Kalah itu lanjut. Uang udah habis, gimana caranya? Jual tanahnya, jual ininya. Yang lebih ekstrim lagi, pinjam motornya temen digadaikan. Kan pusing gitu. Jadi efek sampingnya tuh makin bertindak kriminal. Nah, itulah kenapa bukan masalah sok suci ya Mbak. Ketika kita bilang bahwa kamu jangan makan harta haram, bukan masalah sok sucinya. Masalahnya adalah pikiran kamu itu jadi nggak waras kalau kamu sekali menyentuh hal yang haram. Sekali pikiran kamu nggak waras, akan sangat sulit untuk kembali. Pilihannya kembali itu ada dua caranya. Antara dia nunggu nunggu jatuh sejatuh-jatuhnya, atau ada orang yang rela menampar dan niat kembali. Maksudnya untuk pakai kesadarannya sendiri itu biasanya sulit, butuh bantuan azabnya Gusti Allah sama orang lain biasanya. Nah, kayak gitu. Jadi soal halal haram itu bukan masalah soal kita agamis atau tidak, bukan, tapi kita menyelamatkan diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan apalagi harta haram ini juga termasuk bisa efek sampingnya nggak cuma ke kita, apalagi kalau udah dimakan ke anak, ke istri, malah bahaya lagi. Nah, berapa banyak anak-anak pejabat-pejabat korup itu yang akhirnya narkoba, yang akhirnya nakal. Ya, yang kemarin lah yang di sosmed itu, yang tiba-tiba nyuruh supirnya untuk bunuh selingkuhan pacarnya itu kan nggak waras ya. Kalau misalnya orang misalnya diselingkuhi pacarnya, ya sudah tinggalkan pacaran, cari lagi nikah kalau bisa. Nah ini malah sampai membunuh kan berarti kan tingkat kewarasannya kan hilang, dan bisa jadi salah satu sumbernya itu ya dari harta yang haram tadi. Harta yang haram cenderung mengaburkan pikiran. Nah, pembahasan hati dan akal ini memang juga bagian dari pembahasan tasawuf juga. Memang beda dari pembahasan filsafat yang di situ cenderung supaya akal dan hati itu pinter. Kalau di sini cenderung supaya akal dan hati itu bersih. Karena kalau pinter dan tidak bersih itu bahaya. Pinter tapi kok kotor, wah makin serem itu. Ibaratkan dia pakarnya kejahatan itu. Ya iblis itu, pinter kotor. Tapi kalau pinter dan bersih, lah bagus. Contohnya siapa ya? Nabi-nabi kita sendiri. Mereka dianugerahi fatonah, kecerdasan, juga dianugerahi hati yang bersih. Nah tergantung kita mau pinter bersih atau pinter kotor ya. Contohnya mau ikut siapa? Mau ikut iblis atau mau ikut nabi? Monggo. Bebas milih, dunia ini kan bebas milih. Nah, kalau pikirannya bersih lah tadi, maka apa efek samping dari pikiran bersih? Dia akan lebih mudah mengaitkan segala sesuatu itu kepada Gusti Allah. Maksudnya apa? Di saat dia berpikir untuk mencari rezeki, dia sudah yakin di pikirannya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Tugas kita adalah mencari. Maka pada saat mencari ini sebaiknya juga ikut aturan Gusti Allah juga, yang halal, yang bersih. Nah, supaya apa? Rezeki yang Allah berikan kepada kita bersih juga. Akan lebih gampang mempertimbangkan Gusti Allah di setiap langkahnya. Nah, berapa sih? 9. Oke, kita akhiri untuk penjelasan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dari ucapan saya, segala salah milik saya, dan
Segala kebenaran milik Gusti Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.